Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurhaini dengan NIM 210104035 akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai penamaan nama produk makanan ringan dan minuman di Indonesia. Oke, yang pertama ada bab pendahuluan. Semua hal yang terdapat dalam dunia ini memiliki sebuah nama. Salah satu tujuan dari pemberian nama adalah untuk membantu seseorang supaya mudah mengetahui dan memahami identitasnya. Sebuah nama juga dapat membantu orang mengenali satu sama lain agar dapat mengenalinya dengan mudah. Menurut KBBI, penamaan berarti proses, cara, dan perbuatan menamakan. Sedangkan menurut Abdul Khair, penamaan merupakan proses pengembangan suatu konsep untuk mengacu kepada suatu referen atau acuan yang berada di luar bahasa. Kifdil Laksana menyebutkan penamaan sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan suatu objek, proses, konsep, dan lain sebagainya. Nama akan menentukan keberhasilan dalam mendapatkan suatu keuntungan sebanyak mungkin dari usaha produk yang ditawarkan dan dapat menarik khalayak. Perubahan zaman yang signifikan membuat produk makanan ringan dan minuman semakin unik dan beragam. Makanan ringan dan minuman sudah ada dari zaman dahulu, namun tidak sebanyak dan semenarik sekarang. Semantik adalah ilmu yang berperan penting dalam linguistik, terkhusus yang berkaitan dengan makna. Semantik menganggap makna adalah bagian dari bahasa. Maka dari itu, semantik menjadi bagian dari linguistik yang mengkaji tanda-tanda linguistik dan hal-hal yang ditandainya. Dalam memberikan sebuah nama benda, makanan, minuman, tempat, dan lain sebagainya dihasilkan melalui ide gagasan yang memiliki makna. Pemberian nama atau penamaan terhadap makanan ringan dan minuman yang sangat beragam, sangat menarik untuk dikaji. Di sini saya mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penamaan dan penyebutan nama produk makanan ringan dan minuman di Indonesia. Yang kedua, apa makna penamaan nama produk makanan ringan dan minuman di Indonesia. Dengan adanya rumusan masalah tadi, maka tujuannya yaitu mendeskripsikan penamaan dan penyebutan nama produk makanan ringan dan minuman di Indonesia, kemudian mendeskripsikan makna penamaan nama produk makanan ringan dan minuman di Indonesia. Manfaat penelitian dari makalah saya secara teoritis, yaitu pengkajian ini menghasilkan data penamaan sehingga dapat memperbanyak pembahasan semantik, khususnya mengenai makna, nama, dan jenis penamaan. Kemudian secara praktis, yang pertama dapat menjadi bahan pembelajaran untuk penulis dan pembaca, dan yang kedua menjadi referen untuk penulis berikutnya. Next, pembahasan penelitian relevan. Saya menemukan penelitian relevan dengan penelitian saya, itu milik Riri Sumarna pada tahun 2016. Dia merupakan mahasiswa jurusan Pasca Sarjana Linguistik Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang dilakukannya itu berjudul Analisis Semantik Makna mengenai penamaan atau penyebutan produk-produk yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian yang dibuat oleh Riri Sumarna, yaitu produk-produk yang dianalisisnya memiliki 5 kriteria dan 1 kriteria berdasarkan kombinasi kelima kriteria tersebut. Kriteria produk tersebut adalah sifat yang saling menonjol, penemu, pabrik dan pembuat atau nama sejarah, yang ketiga bahan, yang keempat penyeruan bunyi, yang kelima tempat asal, dan yang keenam kombinasi dari sifat menonjol dengan penemu dan pabrik atau nama dalam sejarah. Dan landasan teori, yang pertama penamaan. Menurut Khair dalam bukunya pada tahun 2013 halaman 43 menyebutkan bahwa penamaan adalah proses perlambangan terhadap suatu konsep yang mengacu pada suatu referen ataupun acuan yang berada di luar bahasa. Sedangkan menurut KBBI, penamaan berarti proses, cara, dan perbuatan menamakan.
Sedangkan menurut Jaja Sudarma pada tahun 2009 halaman 47 mendefinisikan nama sebagai kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia ini. Dapat disimpulkan bahwa penamaan adalah proses, cara, perbuatan terhadap konsep yang mengacu pada referen di luar bahasa dan sebuah kata yang menjadi label segala hal di dunia ini. Kemudian masih lanjutan yang tadi, penamaan tidak hanya dipakai untuk makhluk hidup saja, melainkan segala hal di dunia ini. Dalam setiap penamaan tersebut tentunya tersirat sebuah arti dan memiliki fungsi agar mudah dikenal dan diingat. Jenis penamaan yang merupakan latar belakang terjadinya penamaan yaitu yang pertama peniruan bunyi, dua penyebutan bagiannya, ketiga penyebutan sifat khas, keempat penemu dan pembuat, kelima tempat asal, keenam bahan, ketujuh keserupaan, ke-8 pemendekan, ke-9 penamaan baru. Kemudian pembahasan. Berikut merupakan pembahasan lengkap mengenai jenis penamaan terhadap produk makanan ringan dan minuman yang ada di Indonesia. Yang pertama peniruan berdasarkan bunyi. Saya menemukan ada beberapa produk makanan dan minuman. Yang pertama ada snack nyam-nyam. Nama tersebut diambil berdasarkan peniruan bunyi ketika makanan tersebut dimakan oleh seorang yang bunyinya nyam dengan berarti enak. Kedua ada tik-tik. Nama tersebut diambil berdasarkan peniruan bunyi ketika makanan ringan tersebut dimakan seorang sehingga menghasilkan bunyi tik atau tik. Kemudian yang ketiga ada poki-poki. Ini merupakan snack atau biskuit ringan dari Jepang. Nama tersebut diambil berdasarkan peniruan bunyi ketika makanan ringan tersebut dimakan oleh seorang sehingga menghasilkan bunyi pokin-pokin, atau dalam bahasa Jepang berarti bunyi stick biskuit yang digigit. Dan ada click crackers. Nama tersebut diambil berdasarkan tiruan bunyi yang dihasilkan ketika biskuit digigit oleh seorang. Bunyi yang dihasilkan adalah click. Kemudian yang kelima ada milkshake. Nama tersebut diambil berdasarkan tiruan bunyi saat minuman dikocok sehingga menghasilkan bunyi shh atau shake. Dan yang keenam yaitu kriuk-kriuk. Nama tersebut diambil berdasarkan tiruan bunyi ketika makanan ringan ini dimakan oleh seorang. Dan yang kedua ada jenis penyebutan bagian. Saya mendapatkan beberapa makanan ringan. Yang pertama kuaci. Nama tersebut merupakan nama dari biji bunga matahari. Kuaci di sini tidak hanya menyebut satu biji saja, melainkan seluruh biji yang ada dalam kemasan. Kemudian yang ada coklatos. Nama tersebut berarti coklat. Namun penyebutan coklatos tidak hanya untuk coklat tapi juga biskuitnya. Jadi ada es buah. Nama tersebut bukan berarti es dan buah saja, melainkan penyebutan es buah yang tidak hanya es dan buah saja, tapi buah yang diberi susu, santan, sirup, dan es. Kemudian yang terakhir ada es pisang hijau. Nama tersebut bukan berarti es dan pisang hijau saja, melainkan es batu dengan mutiara, bubur sumsum, susu, sirup, dan pisang hijau yang dijadikan satu. Kemudian yang jenis ketiga berdasarkan penyebutan sifat khas. Saya menemukan beberapa makanan ringan, yaitu yang pertama ada taronet. Makanan ringan tersebut berbentuk kotak dengan permukaan yang berlubang sehingga mirip dengan net bulu tangkis. Maka dari itu, net merupakan sifat khas yang melekat dalam makanan ringan itu. Kemudian yang kedua ada O-ring. Makanan ringan tersebut membentuk huruf O sehingga identik dengan cincin, dan ring adalah bahasa Inggris yang berarti cincin. Dan yang ketiga ada teh kotak. Minuman kemasan ini dikemas menggunakan kemasan kertas berbentuk kotak. Maka dari itu, nama teh dengan kemasan kotak ini memiliki ciri khas tersendiri, dan ciri khas tersebut dijadikan nama dalam produk itu sendiri. Dan yang keempat ada teh gelas. Sama halnya dengan teh kotak tadi, teh gelas juga merupakan minuman teh yang dikemas menggunakan kemasan gelas. Maka dari itu, nama teh dengan kemasan gelas ini menjadi ciri khas tersendiri. Dan yang kelima ada potato rings. Makanan ringan dengan bahan dasar kentang ini berbentuk layaknya rings atau cincin. Hal tersebut menjadi ciri khas tersendiri. Yang keenam ada max ring. Sama halnya dengan potato rings, max ring
memiliki bentuk khas seperti cincin, dan hal tersebut menjadi ciri khas tersendiri dari makanan ringan ini. Kemudian Ricis merupakan wafer yang memiliki rasa keju. Ciri khas nama Ricis diambil dari isinya, itu wafer yang penuh dengan keju. Kemudian Soy Joy, makanan ini banyak dimakan oleh orang yang diet karena makanan ini memiliki kalori yang rendah. Makanan khas yang ada dalam makanan ringan ini berasal dari kata so yang artinya sangat dan joy yang berarti enjoy. Jadi jika diartikan menjadi sangat enjoy. Diharapkan orang-orang ketika makan soyjon ini menjadi sangat enjoy. Kemudian yang ke-9 ada good time. Biskuit ini sangat cocok untuk dimakan saat waktu yang tepat, sehingga nama good time merupakan nama yang khas untuk makanan ini. Kemudian ada Vitamin. Minuman ini mengandung banyak vitamin C sehingga nama Vitamin menjadi khas. Kemudian ada berasal dari penemu dan pembuat atau asal. Pertama ada Indomie. Indomie merupakan makanan yang berasal dari Indonesia. Indomie merupakan singkatan dari Indonesia mie atau mie yang berasal dari Indonesia. Kemudian yang kedua tidak jauh berbeda dengan Indomie, yaitu ada Indomilk. Indomilk merupakan minuman yang berasal dari Indonesia. Indomilk merupakan singkatan dari Indonesia Milk atau susu Indonesia. Kemudian ada es krim walls. Es krim walls merupakan minuman yang dibuat pertama kali oleh Richard Walsh di London. Jadi es krim walls merupakan bagian dari jenis penamaan berdasarkan penemu. Kemudian ada Cadbury. Cadbury adalah makanan yang pertama kali dibuat oleh John Cadbury di Birmingham, Inggris. Kemudian Milo, nama minuman ini diambil dari nama atlet Yunani terkenal yaitu Milo of Corton. Kemudian misalkan bahan pertama ada Citato. Makanan ini berbahan dasar kentang. Citato merupakan nama yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu potato yang berarti kentang. Kemudian potato, nama makanan ringan ini berbahan dasar kentang. Nama potato diambil dari bahasa Inggris yang berarti kentang. Kemudian guava, minuman ini berbahan dasar jambu merah. Nama guava diambil dari bahasa Inggris yang berarti jambu. Kemudian buah vita, minuman ini berbahan dasar buah. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, Kitela, makanan ini berbahan dasar singkong. Nama Kitela diambil dari bahasa Indonesia memiliki sinonim singkong. Kemudian yang keenam Mexicorn, makanan ringan ini berbahan dasar jagung. Nama Mexicorn diambil dari bahasa Inggris seperti jagung maksimal. Kemudian Ultramilk, minuman ini berbahan dasar susu. Nama Ultramilk diambil dari bahasa Inggris yang berarti susu ultra. Dan yang terakhir ada Kopiko, minuman ini berbahan dasar kopi. Kemudian berasa keserupaan, pertama ada Chiki Balls. Makanan ini serupa dengan bola yang bulat. Kemudian onion rings, makanan ini serupa dengan bentuk cincin. Kemudian sponge crunch, makanan ringan ini serupa dengan spons pencuci piring dan serupa dengan cincin. Kemudian taro net, makanan ringan ini serupa dengan bentuk net pada permainan badminton atau tenis. Dan yang ketujuh ada penamaan berdasarkan pemendekan. Yang pertama ada Momoki. Nama makanan ini adalah sebuah akronim dari kata mau lagi. Kemudian yang kedua Indomilk, merupakan akronim dari Indonesia Milk. Dan Kusuka, akronim dari kata aku suka. Kemudian berdasarkan penamaan baru, yang pertama ada Citato Light. Makanan ini awalnya memiliki nama Lays karena dianggap kurang sesuai, maka penamaan diganti dengan Citato Light. Kemudian Mexicorn, makanan ini awalnya memiliki nama Doritos. Dan Chiki Twist, makanan ini awalnya memiliki nama Cheetos, namun nama tersebut dianggap kurang sesuai sehingga diganti menjadi Chiki Twist. Kemudian bab 3 penutup. Simpulan, jenis penamaan berdasarkan panduan bunyi didominasi oleh makanan ringan. Penamaan berdasarkan penyebutan bagian seimbang antara makanan ringan dan minuman. Penamaan berdasarkan penyebutan sifat khas didominasi oleh makanan ringan.
Penamaan berdasarkan penemu dan pembuat seimbang antara makanan dan minuman, begitu pula dengan penamaan berdasarkan tempat asal. Penamaan berdasarkan bahan seimbang antara makanan ringan dan minuman. Penamaan berdasarkan keserupaan didominasi oleh makanan ringan, begitu pula dengan penamaan berdasarkan pemindahan dan penamaan baru. Yang B, saran. Penulis berikutnya diharapkan memperbanyak membaca dan mencari lebih banyak referensi. Kemudian penulis berikutnya diharapkan memperbanyak landasan teori dan juga contoh. Daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.